wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pipit Yatin, mahasiswa dari Stikes Buleleng, Keperawatan 5B, dengan NIM 1808901443. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang dirancang secara sadar untuk kesembuhan klien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal antara perawat dengan pasien. Faktor penghambat komunikasi terapeutik. Yang pertama, perawat kurang cakap dalam mendengarkan. Yang kedua, perawat yang acuh tak acuh terhadap pasiennya atau tidak peduli. Yang ketiga, pengetahuan klien kurang. Yang keempat, prasangka yang tidak mendasar atau salah paham. Adapun 3 jenis komunikasi terapeutik. Yang pertama komunikasi verbal, yang kedua komunikasi tertulis, yang ketiga komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan klien. Yang kedua, komunikasi tertulis. Biasanya komunikasi ini dilakukan saat sedang melakukan perjanjian bisnis atau perjanjian yang lainnya dengan menekan surat perjanjian. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi ini dilakukan untuk membantu kelancaran dari komunikasi verbal tersebut, seperti gerakan-gerakan tubuh atau memberikan kode-kode gambar kepada klien atau pasien. Adapun unsur-unsur komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah keramahan. Keramahan merupakan bagian dari komunikasi terapeutik yang diberikan untuk memberikan kesan pertama yang menarik hati lawan bicara. Yang kedua adalah penggunaan nama. Pengenalan diri merupakan suatu yang sangat penting agar tidak menimbulkan keraguan. Memanggil nama klien dengan nama akan menunjukkan penghargaan diri terhadap klien itu sendiri. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang apabila membantu orang lain tidak akan memberikan keraguan terhadap orang yang dibantunya. Yang keempat adalah otonomi dan tanggung jawab. Seseorang perawat harus mampu membuat pilihan sendiri dan berani untuk mempertanggungjawabkan atas pilihan atau keputusan yang diberikan. Yang terakhir yaitu kelima adalah asertif. Komunikasi asertif memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran tanpa menuduh atau melukai orang lain. Sikap asertif akan memberikan kepercayaan diri sekaligus penghormatan terhadap orang lain. Dalam melakukan tindakan komunikasi terapeutik terdapat 3 fase. Yang pertama, fase orientasi, yang kedua, fase kerja, yang ketiga, fase penyelesaian. Pada fase pertama komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi. Di sini perawat mengkaji atau menggali data pasien dan mencari tahu informasi tentang pasien untuk melakukan tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Yang kedua, ada fase kerja, di mana perawat melakukan tindakan yang telah direncanakan pada fase orientasi sebelumnya. Yang ketiga, fase penyelesaian, di mana perawat mampu memberikan motivasi atau dukungan kepada pasien untuk menyelesaikan masalahnya, dan perawat dan pasien mampu menerima apa yang dikatakan oleh perawat. Komunikasi terapeutik memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama yaitu ikhlas, di mana perawat mampu menerima perasaan negatif yang dimiliki pasien dengan ikhlas. Yang kedua yaitu empati, di mana perawat menerima dengan jujur sikap pasien dan objektif dalam memberikan penilaian tentang kondisi pasien tersebut tanpa ada yang dilebihkan dan dikurangkan. Yang ketiga adalah hangat. Hangat merupakan hubungan saling membantu atau helping relationship antara perawat dengan pasien yang dibuat untuk memberikan kesempatan pasien mengeluarkan unek-unek dengan bebas dan tidak tertekan.
Perkenalkan, saya perawat titik yang bertugas pada hari ini dari jam 8 sampai jam 3 sore. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Viola Nurul. Ibu biasanya suka dipanggil dengan siapa? Viola. Ibu Viola, gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Baik, di sini saya akan meminta waktu Ibu untuk mengobrol sebentar, kurang lebih waktunya 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Kenapa Ibu bisa dirawat di rumah sakit ini ya? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ada di sini bawa pakai mobil. Emang gimana kok bisa dibawa ke sini? Apa alasannya? Saya di rumah cerita-cerita sama kakak saya, terus saya keluar. Teman saya ngaselin. Saya marah-marah. Terus saya dibawa ke sini. Dibawa ke sini sama siapa ya kalau boleh tahu? Sama orang kampung. Setelah dirawat di sini, gimana perasaannya Ibu sekarang? Sedih. Gak bisa ketemu sama adik-adik saya. Bisa ketemu orang rumah. Oh, jadi begitu ya, Ibu ngerasa sendiri, ngerasa sedih, ngerasa nggak ada teman, jauh dari keluarga ya. Ibu yang semangat ya, rajin-rajin minum obat, dengerin kata-kata perawatnya di sini. Terus biar Ibu cepat pulang, biar bisa ketemu keluarganya nih. Nah, dari tadi kita sudah mengobrol banyak. Apakah Ibu mengerti apa yang kita obrolkan? Ibu bisa mengulang apa yang tadi kita bicarakan sebelumnya? Saya disuruh rajin minum obat biar cepat ketemu sama keluarga saya dan cepat pulang. Oh ya, bagaimana perasaannya setelah berbicara dengan saya atau mengobrol dengan saya? Ya, saya merasa lega, nggak sedih lagi, bisa cerita sama ibu. Ya, semoga Ibu cepat pulang ke rumahnya. Baik, kita selesai hari ini untuk mengobrolnya. Besok saya akan kembali lagi untuk kita bercerita lagi. Terima kasih, Bu.